Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar berada di kebun sebelah rumah seperti biasa. Dan seperti pemirsa ketahui, di sini ada pohon markisa yang beberapa lalu juga sudah sering dibuat lokasi bikin video Mbok Jar. Nah, sebelum Mbok Jar bercerita lebih lanjut, silahkan like, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat notifikasi saat Mbok Jar mengupload video baru. Nah, di sini Mbok Jar ingin berbagi tips atau bercerita kalau buah markisa itu banyak sekali manfaatnya ya. Selain sumber vitamin C juga sangat baik untuk menjaga kekebalan tubuh. Dan di sini di belakang Mbok Jar ini, alhamdulillah pohon markisa sedang subur-suburnya karena seperti pemirsa ketahui, Mbok Jar selalu menggunakan pupuk organik cair bikinan sendiri ataupun juga pupuk kandang dari kotoran kambing ataupun kotoran ayam ya. Jadi ini benar-benar alami. Nah, ini pohon-pohon markisa Mbok Jar sedang mulai tumbuh bunga, namun bunganya bunga palsu kayak seperti ini. Kenapa disebut Mbok Jar bunga palsu? Karena bunga ini awal dari tumbuhan itu biasanya nggak langsung menjadi buah ya. Ini nanti akan rontok karena ini belum ada bakal buahnya. Kalau misalnya ini ada bakal buahnya, itu biasanya di sini sudah ada tampak bakal buah dan ini belum. Jadi ini dinamakan bunga palsu oleh Mbok Jar. Alhamdulillah ya, ini banyak banget bunganya sudah tumbuh gini. Mbok Jar seneng banget dong. Nah, di sini Mbok Jar ingin berbagi tips kepada pemirsa. Seandainya pemirsa di rumah punya tanaman markisa atau melon ataupun mentimun, kacang panjang juga bisa atau sejenis koro-koroan. Gimana cara membuat tanaman ini berbuah lebat dan aman tanpa pestisida ya, karena Mbok Jar sendiri menanam tanaman ini diniatkan untuk konsumsi sendiri. Kalau misalnya berbuah banyak nanti bisa dibagi-bagi kepada tetangga atau teman terdekat ya, yang dekat-dekat sini ya, kalau misalnya mereka mau atau berkenan, karena nggak semua orang menyukai buah markisa karena rasanya asam. Walaupun mereka tahu manfaatnya banyak, tapi kebanyakan banyak yang nggak suka karena asam ya. Kalau dibikin jus ya enak. Nah, Mbok Jar ingin mengasih tutorial gimana caranya membuat tanaman markisa ini cepat berbuah lebat. Nah, ini di sini Mbok Jar sudah menyediakan gunting karena Mbok Jar nggak mau menyemprot dengan pestisida. Kalau misalnya orang lain mungkin bisa disemprot dengan pestisida khusus bunga ataupun khusus buah supaya tanaman cepat berbunga atau berbuah, tapi Mbok Jar biasa menggunakan tips atau cara alami. Caranya demikian pemirsa, karena ini daunnya terlalu rimbun, Mbok Jar biasa mengurangi tanaman ini dengan memetik daunnya. Jarang-jarang aja ya, misalnya ini udah dipetik, yang ini ditinggalkan atau biar masih ya. Nah, kayak ini misalnya dipetik, ini masih, yang sini dipetik begitu ya. Ya begitu, jarang-jarang aja, jangan dipetik semua, nanti gundul ya, malah bahaya, nggak bisa berbuah nantinya. Ini dipetik sini, pokoknya jarang-jarang aja, disisakan sebagian daunnya biar untuk proses fotosintesis ya. Yang ini diambil jarang-jarang begini. Dan ini berlaku untuk tanaman kacang panjang juga bisa. Kalau misalnya daunnya itu terlalu banyak, dan ini ditaruh sini. Misalnya daunnya terlalu banyak, itu bisa dikurangin. Tapi misalnya daunnya cuman sedikit ya nggak diambil juga nggak apa-apa. Tapi Mbok Jar dapat tips ini dari majikan Mbok Jar dulu ya. Mbok Jar dulu pernah bekerja di Sumatera, dan setiap kali tanaman kacang panjang majikan Mbok Jar itu tumbuhnya banyak rimbun gini, menjelang berbuah itu pasti dikurangin daunnya, dan Mbok Jar disuruh bantuin ngurangi daunnya. Makanya Mbok Jar tahu trik ini. Nah gitu ya. Dan ini daun-daun ini diambil begini supaya agak berkurang jumlah makanan yang diserap dari dalam tanah untuk disalurkan ke daun, dengan harapan nutrisi dari dalam tanah itu agar segera membentuk bakal buah. Nah, dan ini daun
dikumpulkan begini. Ini dikumpulkan nanti bisa juga untuk kompos tanaman ini sendiri ya. Kita biasanya Mbak dibusukin dulu, setelah busuk nanti buat kompos begitu. Banyak kan manfaatnya. Dan khasiat buat buah markisa sendiri itu sangat banyak ya pemirsa, maka kita nggak rugi kalau misalnya punya lahan sedikit pun harus dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Dan Mbok Jar biasa menanami kebun Mbok Jar secara tumpang sari. Tumpang sari itu maksudnya ditanami bermacam-macam pohon tanaman, nggak cuma satu jenis ya, bermacam-macam. Kayak ini ada daun pepaya Jepang, dan ini ada markisa, di sebelahnya lagi ini ada daun pandan begitu. Jadi misalnya Mbok Jar butuh mau kolak, mau bikin dawet atau es, tinggal ambil ini ada pohon pandan begitu ya pemirsa. Sedikit tips dari Mbok Jar, jadi nggak ada pepatah nggak bisa nanam karena nggak punya lahan ya, karena Mbok Jar terbiasa memanfaatkan lahan sejengkal pun, seperti kata Pak Herto dulu waktu Mbok Jar masih kecil itu terngiang-ngiang di telinga Mbok Jar, manfaatkan lahan sejengkal tanah pun untuk kemakmuran kita, begitu kata Pak Herto dulu. Dan itu yang memotivasi Mbok Jar nggak membiarkan tanah sedikit pun untuk kosong, dimanfaatkanlah oleh Mbok Jar, ditanami apa kayak begitu yang bermanfaat. Dan kadang juga ditanami daun katu dan macam-macam deh pokoknya ya, seperti yang pemirsa lihat. Nah, untuk tanaman anggur justru daun-daunnya harus diambil semuanya tanpa tersisa ya. Yang tersisa itu cuman tanaman batangnya doang, supaya nanti tumbuh tunas-tunas baru. Setelah diambil daunnya kayak gini semuanya, kan tinggal batang-batangnya saja tuh. Nah, setelah beberapa saat nanti akan tumbuh tunas-tunas, bakal bunga dan akan menjadi buah anggur begitu ya. Dan perlakuan ini juga untuk tanaman pare, pokoknya yang serba merambat ya. Misalnya tanaman pare terlalu subur, daunnya terlalu rimbun, itu bisa dikurang-kurangin begini supaya nanti tumbuh bakal buah pare ataupun tanaman yang lain juga ya. Pohon markisa ini juga membutuhkan penopang ya pemirsa. Ini Mbok Jar kasih penopang, ini batang pohon yang dikasih tali-tali begitu supaya ini enggak jatuh-jatuh ke bawah atau melewar-melewar ke bawah ya. Bila ini ada yang lepas begini, Mbok Jar biasa menyangkutkan ke sini begini, disangkutkan begini biar dia merambat memenuhi penopang ininya di sini. Ini Mbok Jar suka sekali kalau misalnya ada waktu luang, Mbok Jar suka sekali ke sini memandangi tanaman ini, rasanya senang banget, bisa untuk refreshing ya. Karena Mbok Jar kalau misalnya orang yang punya dana ya refreshing jalan-jalan, tapi Mbok Jar kalau misalnya ada waktu luang suka di sini sendiri memandangi pohon-pohon ini dan mewujudkan rasa syukur kepada Allah bahwa dengan tumbuhan ini kita bisa belajar banyak gimana caranya merawat, gimana cara kita bersyukur, menikmati keindahan bunga-bunga ini yang nampak cantik banget kayak gini. Kita nggak usah ke taman untuk menikmati bunga, ini aja dipandangi kayak bagus banget gitu ya. Ini kayak yang begini supaya nggak kemana-mana ya. Setelah ini diambil, ini bisa dikumpulkan ya untuk bahan kompos ya. Bahan kompos dicampur dengan pupuk kandang dan untuk memupuk tanaman lain nanti kalau sudah hancur ya. Demikian tadi sedikit tips dari Mbok Jar gimana cara membuat buah markisa agar cepat berbuah banyak, yaitu dengan cara mengurangi daun-daunnya yang tinggi. Itu tadi sedikit tutorial aja ya, dan nanti Mbok Jar lanjutkan deh setelah ini supaya ini nanti merata. Kalau misalnya Mbok Jar praktekkan sampai habis nanti kelamaan ya.
nanti pemirsanya bosen. Nah, demikian tadi sedikit tips dari Mbok Jar, semoga bermanfaat ya. Silahkan like, share, dan subscribe bila tayangan Mbok Jar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.